Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa ko sila Sur Kumanang, sirong to si kita masih bawiat balusman di channel Ogi Tulay. Nah, di video kita kali ini yang akan kita bahas yang seharusnya pembahasan seperti ini kita bahas setiap hari, akan tetapi ada berbagai kesibukan-kesibukan yang lainnya sehingga penguploadan video kita di channel Ogi Tulay sedikit terhambat. Nah, di video kita kali ini yang akan kita bahas sebagai suku Bugis yang memiliki budaya yang beraneka-ragam, baik baik itu budaya, tradisi yang sangat berbeda-beda. Jadi kita akan memetik sebuah nilai. Nilai apa kira-kira yang terkandung di dalam satu budaya dan tradisi yang ada di suku Bugis itu sendiri. Yang pertama, nilai-nilai kesopanan dan kehormatan. Nah, suku Bugis sangat menjunjung tinggi yang namanya siri. Nilai sopan santun, penghormatan terhadap orang yang lebih tua dari dirinya. Nah, biasanya itu diungkapkan dengan kata-kata tabe untuk memulai sebuah percakapan atau pertanyaan. Tabe pung, tabe amure, tabe deng. Nah, untuk memulai sebuah percakapan, itu biasanya orang-orang Bugis yang memiliki nilai sopan santun di dalam dirinya, itu mengawali ungkapannya atau ucapannya dengan kata-kata tabe. Apa tabe? Dan penghormatan kepada orang-orang yang lebih tua dari dirinya. Meskipun tak selamanya orang-orang yang lebih tua, akan tetapi juga memberikan penghormatan atau menyayangi lah, merangkul orang-orang yang ada di bawahnya atau lebih muda dari dirinya. Nah, biasanya orang-orang Bugis seperti itu. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang Bugis yang tidak memiliki karakter seperti itu. Kemudian nilai-nilai yang kedua itu biasanya yang bisa kita petik dari suku Bugis itu sendiri, kerja keras dan ketekunannya. Bugis dikenal sebagai pekerja keras yang tekun dengan semangat untuk mencapai kesuksesan yang dia inginkan. Nah, biasanya orang-orang Bugis seperti itu, memiliki nilai-nilai pekerja keras, sopan santun, pekerja keras, tekun dalam berbagai bidang pekerjaan yang sedang dia kerjakan ataukah yang ditekuninya. Kemudian, tradisi dan adat istiadat di suku Bugis itu biasanya memiliki berbagai macam keadaan-keadaan seperti upacara pernikahan, kematian, yang dapat dipelajari dan memiliki berbagai macam pelajaran di dalamnya. Seperti halnya dalam acara pernikahan, Mapaci. Di penjelasan Mapaci atau pembahasan Mapaci itu banyak sekali penjelasan-penjelasan yang membahas bahwa apa kira-kira yang terkandung dari tradisi Mapaci ini. Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita petik di situ, dari tata cara pelaksanaannya, apa yang dipersiapkan di sana, apa yang disediakan di sana, dan apa yang digunakan dalam prosesi acara Mapaci ini. Semua memiliki nilai, memiliki makna tersendiri di setiap bagian-bagian atau di setiap benda-benda yang disiapkan pada acara itu. Itu Mapaci. Keesokan harinya ketika umpamanya mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan, itu banyak sekali juga sesuatu yang perlu kita pelajari, yang memiliki makna tersendiri di setiap kegiatan itu. Nah, kemudian kesenian dan kreativitas. Nah, suku Bugis ini kalau kita berbicara masalah keseniannya, baik itu dari musik, dari tari-tarian, lukisan-lukisan, karya-karya yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita berbicara masalah karya seperti finisi, tapi ini masih menjadi perdebatan juga, bahwa kapal finisi itu sebenarnya dari mana,
apakah Bugis atau Makassar itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Kita satu rumpun antara Bugis dan Makassar. Nah, kemudian kalau masalah tari-tarian, banyak sanggar-sanggar seni yang sangat-sangat luar biasa yang membuat sebuah tarian-tarian tari kreasi itu mengambil dari sejarah-sejarah yang ada di suku Bugis, sejarah-sejarah perjuangan di suku Bugis, penyambutan tamu, semuanya dirangkum dalam satu seni, karya seni dalam bentuk tarian. Nah, itu yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita berbicara masalah lagu, lagu juga ini sudah terbukti ya. Kalau kita cek di YouTube, biasanya itu banyak sekali trending-trending lagu Bugis. Karena kenapa? Dari segi penggunaan lirik, kosakata, memang kalau berbahasa Bugis, ketika mengungkapkan sesuatu menggunakan bahasa Bugis, akan sangat indah ketika seseorang pandai menata perkataannya itu. Karena kenapa? Tidak semua bahasa Bugis semuanya bagus. Ada juga kosakata umpatan-umpatan yang biasa kita dengar di suku Bugis. Akan tetapi dalam hal ini di lagu, di seni musik itu para penyanyi atau penulis lirik menggunakan kata-kata yang sangat-sangat luar biasa. Contohnya juga puisi-puisi, sajak-sajak yang dituangkan dalam tulisan lontar memiliki makna tersendiri atau kearti yang sangat dalam ketika menggunakan bahasa Bugis dalam sebuah karyanya, baik itu musik, puisi, sajak, ataupun karya-karya lainnya. Kemudian kepemimpinan dan kepatuhan. Nah, ini bisa kita ambil sebuah gambaran bahwa banyak tokoh-tokoh besar yang berlatar belakang suku Bugis. Kita mengambil dua contoh yang besar yang sangat terkenal juga di sistem pemerintahan yang yaitu B.J. Habibie, kemudian Yusuf Kalla. Nah, ini bisa kita jadikan contoh meskipun masih banyak sekali orang-orang Bugis yang sukses di luar sana maupun itu di pemerintahan, di artis, perfilman, penyanyi, bisnis yang berdarah daging suku Bugis. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah contoh atau acuan bahwa memang suku Bugis kalau berbicara masalah kepemimpinan dan kepatuhan itu sangat menjunjung tinggi yang namanya itu. Memiliki jiwa kepemimpinan sejadi ini, rata-rata seperti itu. Nah, kemudian perekonomian dan mata pencaharian. Nah, ini sangat sangat menarik. Karena kenapa? Kalau kita mendengar perbincangan-perbincangan di sosial media, kita memperhatikan umpamanya kita masuk di sosial media Facebook umpamanya, itu ada kerukunan-kerukunan, grup-grup kerukunan. Ada yang di Kalimantan, di Papua, Sumatera, Jambi, semua dari suku Bugis. Karena kenapa? Orang Bugis kalau berbicara masalah perekonomian dan mata pencaharian, dia menyebar. Rata-rata pedagang, atau umpamanya dia merantau ke satu tempat, kemudian berjualan di sana, sukses di sana, mengajak keluarganya yang lain untuk datang sukses bersama-sama di sana. Nah, itu yang kita lihat contoh di beberapa kasus. Ini sangat luar biasa ketika orang Bugis merantau ke suatu tempat umpamanya, dia pantang pulang sebelum sukses di sana. Bahkan dia sukses di sana, memanggil keluarga-keluarganya yang lain untuk sukses bersama-sama. Nah, kalau kita berbicara masalah perekonomian, orang Bugis biasanya itu bisnis, ada yang menggeluti dunia bisnis, berdagang, ada juga yang masuk di pemerintahan tadi seperti contoh yang saya sebutkan, dan kebanyakan berdagang, bisnis, kebanyakan bisnis kalau orang-orang suku Bugis yang kita lihat sekarang ini. Jadi, dalam mempelajari dan memahami suku Bugis,
kita dapat memperoleh wawasan yang lebih luas. Karena kenapa? Banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita petik dari budaya-budaya suku Bugis, tradisi-tradisi suku Bugis, kebiasaan-kebiasaan dan komitmen prinsipnya juga. Nah, maka dari itu, saran untuk teman-teman yang di luar sana yang masih memperdebatkan masalah suku, ini budaya suku Bugis atau budaya suku Makassar, tradisi suku Bugis, tradisi suku Makassar, itu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena kenapa? Satu, kita serumpun. Nah, saya mengutip dari perkataan gurunda saya, yaitu Pung Andi Rahmat Munawar, mengatakan bahwa kita tidak bisa memahami Bugis kalau tidak memahami suku Makassar. Begitupun sebaliknya, kita tidak bisa memahami suku Makassar kalau kita tidak memahami suku Bugis. Nah, karena kita serumpun, perbedaan dari bahasa akan tetapi budaya, tradisi hampir sama. Nah, itu tidak perlu kita jadikan permasalahan lagi. Yang perlu dipermasalahkan di sini, kita mencari nilai-nilai apa yang bisa kita petik dari budaya, dari tradisi, sejarah-sejarah suku Bugis, tentang prinsip-prinsipnya, cara hidupnya, cara bertahannya. Jadi saya rasa seperti itu untuk teman-teman yang baru menonton video saya, mendapatkan notifikasi dari video saya, silahkan subscribe, bantu channel kami berkembang. Di project-project selanjutnya kita akan membahas atau memperbanyak tentang edukasi-edukasi, penjelasan-penjelasan tentang apa di suku Bugis, kaitan-kaitan dengan suku-suku yang lain. Dan project selanjutnya juga ada short documentary, straight documentary. Nah, kita akan berfokus di situ menjelaskan apa-apa sebenarnya yang ada di suku Bugis dan langsung di lapangan. Nah, tidak berbicara lagi seperti ini, memberikan edukasi seperti ini, akan tetapi langsung terjun di lapangan. Oke, seperti selamat tinggal kepada selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.